Pengalaman ini gue alamin sendiri waktu pas lagi gila-gilanya nih di Indonesia ini lagi hobi batu. Jadi gue termasuk orang yang ya suka tuh sama salah satu batu. Kalau nggak salah itu nama batunya tuh Pink Borneo. Warnanya emang warna pink gitu. Begini kisahnya. Temu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Ya waktu itu emang lagi heboh-hebohnya di Indonesia itu kita tuh booming banget namanya koleksi batu alam. Ya gue termasuk salah satu orang yang waktu itu emang ngikutin tren itu juga. Dan ada salah satu batu tuh yang gue suka, namanya tuh Pink Borneo. Ya kalau dilihat emang warna batunya itu warna pink ya, warna merah muda. Gue pikir, wih, jarang-jarang nih ada batu warna merah muda kayak gini kan. Yaudah gue beli saat itu, terus langsung gue gosok di pengrajinnya, pasangin ikatan. Terus memang kayaknya batunya itu masih kayak ada sedikit kapur ya, jadi agak warna putih-putih gitu sedikit sama ada hitamnya ya, karangnya lah katanya. Nah gue tanya nih sama yang jual batunya kan, "Bang, ini gimana caranya nih buat ngilangin yang putih-putih kapur gini nih sama yang ada hitam-hitamnya sedikit?" Penjualnya bilang sih, "Ya kalau untuk kapurnya nih Bang, dia bisa dihilangin, coba deh Abang setelah dipoles nih batunya, nanti di rumah diolesin deh sama minyak zaitun. Itu biasanya bisa bikin batu cepet tua tuh, jadi cepat mengkilat dan bisa ngilangin kapur-kapur yang kayak gini-gini juga nih." Nah itu terus kalau yang warna hitam-hitam itu tuh gimana tuh ngilanginnya? Wah kalau yang warna hitam tuh Bang agak susah tuh, itu memang karang bawaan dari batunya sendiri. Jadi kalau nanti Abang ngolesin nih batu ini pakai minyak zaitun, yang palingan yang warna putih-putih kayak kapur itu bisa lebih tipis, lama-lama bisa jadi hilang deh. Ya pulang dari sana, gue ikutin tuh sarannya yang jual batu tadi kan. Malam gue lepas pas mau gue tidur, ya udah gue olesin pakai minyak zaitun. Ya kan batunya jadi kelihatan lebih mengkilat ya. Ya gue biarin, paginya gue lap tuh pakai lap bersih. Jadi minyak zaitun hilang, nggak terlalu tebal gitu ya. Gue lap lagi sampai bersih dan batunya jadi kelihatan mengkilat emang. Kegiatan itu tuh gue lakuin kurang lebih 2 sampai 3 minggu tuh. Tiap malam tuh gua olesin tuh batu Pink Borneo itu pakai minyak zaitun. Paginya gua lap lagi terus gua poles-poles gitu deh. Sampai nih pada suatu hari lagi gua naik motor, di tengah jalan gua lagi bawa motor, itu tiba-tiba tuh wet, muncul sosok perempuan dan itu jadi ngalangin pandangan gua lagi gua bawa motor gitu. Refleks saat itu, saat muka itu muncul, langsung gua tepak tuh pakai tangan kiri, "Apaan lo?" gua bilang, "Lu siapa lo?" gitu. Nah dari situ hilang tuh, yang tadi tuh penampakan tadi yang ngalingin pandangan gue itu lagi naik motor tuh, hilang. Jalan beberapa kilo lagi, muncul lagi gitu, si penampakan tadi. Sekarang dia bentuknya jadi agak astral, bentuknya jadi berbayang gitu, beda sama yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi itu begitu muncul, langsung ngalingin pandangan mata gua gitu, ngelihat jalan, makanya langsung gua tapak. Dan yang kedua ini, dia agak berbayang. Di situ kelihatan seorang perempuan cantik, cantik banget, hidungnya juga mancung, kulitnya putih glowing lah ya kalau sekarang bilang gitu kan.
Gue sambil ngeliatin jalan, sempet kayak gue mau tepak itu tapi, jalan masih kelihatan deh. Nah di situ langsung gue tanya tuh, sambil nyetir motor nih gue nih, jadi kayak orang gila gitu nyetir motor, gue ngomong sendiri juga karena penampakan tadi tuh terus tuh di depan gue gitu. Terus gue tanya, "Kamu tuh siapa? Kok tiba-tiba main nongol aja ngalingin pandangan? Tahu nggak ini bahaya nih, gue bisa nabrak lagi bawa motor." Dan penampakan cewek itu pun ngejawab, "Gue ini adalah yang ada di batu yang kamu pakai. Tuh batunya lagi kamu pakai. Batu yang mana itu yang kamu lagi pakai tuh?" Dan kebetulan memang saat itu gue lagi pakai batu pink Borneo itu di jari gue sebelah kiri. "Ah, ngada-ngada lu ah. Udah lu pergi, lu ngalingin pandangan gue." Gue lanjut jawab kayak begitu. Dan si penampakan perempuan itu pun jadi ngejawab lagi, "Iya itu, s s aku tuh yang ada di batu kamu, yang lagi kamu pakai. Kok sekarang kamu kok jarang ngasih aku minyak wangi-wangian lagi deh? Kan biasanya dulu tiap hari tuh, batu itu, rumah aku itu kamu kasih wangi-wangian, jadi aku suka di situ." Bet langsung gua kepikiran bahwa, "Oh iya ya, setelah 3 minggu gua kasih minyak zaitun terus nih batu, terus karena kesibukan, ini selama 2 minggu batu ini nggak pernah gua kasih minyak zaitun sama sekali nih. Tapi masa iya sih ini batu sebegininya ada isinya cewek begini lagi." Lanjut tuh si penampakan cewek tadi ngomong lagi, "Iya, aku ini yang ada di batu kamu itu yang kamu pakai. Ya kamu olesin lagi dong batunya pakai minyak yang kemarin tuh, minyak yang wangi itu. Minyak zaitun kan ya yang kamu pakai tuh. Nanti kalau kamu olesin lagi batunya, apa aja yang kamu minta, apa aja yang kamu usahain, pasti aku bantu deh. Pasti aku bikin kamu berhasil. Kamu mau minta apa? Usaha kamu lancar nih. Kamu mau minta dagangan kamu laris manis. Kamu mau minta kamu gampang dapat uang. Pokoknya yang kamu minta nanti pasti aku bantuin deh supaya kamu bisa tuh dapetin." Ya gue saat itu juga langsung ngejawab, "Ah, enggak, gua nggak perlu kayak begitu-gituan. Udah lu pergi aja, lu ngalangin pandangan gue, nih gue lagi nyetir motor nih bahaya. Kalau emang lu ada di batu gue, di batu yang gue pakai, dan emang lu rumahnya di sini, ya udah minggir. Kalau gua kecelakaan nih kan batu entar bisa pecah, rumah lu jadi pecah, rumah lu jadi berantakan." Ngejawab lagi penampakan perempuan tadi, "Iya udah deh, tapi jangan lupa ya, nanti pulang kamu olisin lagi batunya pakai minyak zaitun yang kemarin-kemarin tuh, jangan lupa ya." Set, ilang tuh. Langsung setelah berkata terakhir tadi, langsung hilang penampakan cewek tadi. Gue selama perjalanan ya sampai ke tujuan itu, akhirnya tetap berpikir sambil agak sedikit merinding jadinya. Sambil gue liatin kadang-kadang sesekali ke cincinnya, ke batunya. Ini ada apaan sih nih, kok batu sampai kayak beginian? Ah udah deh, emang iseng aja kali ini penampakan yang gue lihat. Lagi juga ini kan gue ngeliatnya emang lagi sore-sore, tuh nggak nyampe malam. Ah udahlah, bodo amat lah. Ngapain gue nurut-nurut gitu kan ngasih minyak, disuruh-suruh dia. Orang gue ngasih minyak zaitun itu supaya nih batu lebih tua aja kok, lebih hilang tuh warna-warna kapur putihnya. Ya selepas penampakan hari itu,
Setelahnya tuh selama seminggu, ya batu itu gua nggak kasih minyak zaitun lagi. Jadi gue cuman gua lap-lap, gua gosok-gosok sebentar, kelihatan mengkilat, bersih, gua taruh lagi ke tempat cincin. Dan begitu seminggu tuh gua nggak kasih minyak zaitun itu, gua jalan naik motor lagi, tiba-tiba muncul lagi tuh penampakan yang kemarin lagi, perempuan yang cantik itu. Gue sampai heran kan, pas dia muncul lagi, astagfirullahaladzim, dalam hati gue berkata gitu dan tetap gue refleks langsung ngomong tuh saat itu ke dia, "Udah ngapain sih lu ngalangin pandangan gue nih, lu udah 2 kali nih sekarang nih ngalangin pandangan gue lagi nyetir motor, entar kalau gue kecelakaan gimana urusannya?" "Iya maaf ganggu, ini kamu kenapa sih, kok nggak dikasih lagi rumah saya, kok nggak dikasih minyak zaitun lagi rumah aku? Kan aku udah bilang kalau kamu nanti kasih minyak zaitun, apa aja yang kamu usahain, apa aja yang kamu mau, barang dagangan kamu laku, atau apapun deh yang buat pendapatan kamu ini meningkat, pasti aku bantuin, pasti aku kabulin. Yang penting ya itu kasih minyak zaitun aja. Ya kamu jangan lupa ya." "Enggak, gua nggak mau nurut sama lu. Gua tuh ngasih minyak zaitun itu ke batu ini, supaya batunya itu jadi lebih mengkilat, batunya jadi cepet tua, ngilangin kapur-kapurnya. Ngapain lu ada di batu ini sih? Udah lu pergi aja, gua seneng batu ini emang karena batunya, bukan karena ada elo, terus gua pakai nih batu." Tetep tuh kekeh si penampakan perempuan tadi, jawabannya pun sama, "Ya udah pokoknya kamu jangan lupa deh, kamu kasih ya minyak zaitunnya, pokoknya kamu pasti saya bantu kalau buat dagang, kamu buat pengarisan, kamu mau dagangan kamu cepet habis, cepet laku, ya pokoknya pasti saya bantu. Jangan lupa ya." Wet, hilang lagi dari depan pandangan gua. Dan ya itu dia tiap muncul tuh sosoknya tuh setengah badan yang muncul, yang kayak tadi gua bilang mukanya cantik, terus dia pakai kayak kemben gitu ya, kemben gitu warnanya tuh warna-warna Tosca. Gua nggak kepikiran itu apa-apa, apa Pengarisan A, apa Dewi A, Dewi B gitu, enggak. Cuman yang jelas dia ngeganggu saat gua nyetir motor. Selain ngagetin, ya memang ngalingin pandangan gue gitu. Kadang dia berbentuknya padat, sampai bener-bener ngalingin jalan itu, kadang ya berbentuk berbayang begitu. Selesai penampakan kedua itu, tetap aja akhirnya ya gue bener-bener nggak nurutin apa maunya dia, gue bener-bener nggak ngasih lagi tuh minyak zaitun ke batu cincin pink Borneo gua, karena kok jadi mengundang hal-hal, mengundang makhluk-makhluk atau siluman ternyata wangi-wangian dari minyak zaitun itu, yang gue olesin ke batu gue. 2 minggu setelahnya itu, ini gue malah kayak berasa diteror nih sama si cewek ini. Gue ngerasa diteror sama penampakan cewek ini. Jadi pernah tuh suatu siang, saat itu gue masuk kamar dan gue ngeliat si cewek ini, penampakan ini, itu dia ada di tempat tidur gue gitu loh. Dia kayak kayak, apa ya, kayak rebahan begitu, terus dia ngomong, kamu kok lupa sih?" Wah, gue pas masuk kamar ngeliat gitu, astagfirullahaladzim, kok ngapain dia jadi sampai masuk-masuk ke kamar gue, bukan cuman di batu cincin aja. Saat itu kelihatan dia memang lebih jelas, jadi dia pakai, ya bener pakai kemben warna Tosca,
panjang gitu ya, ada selendangnya tapi nggak terlalu kelihatan jelas warna apa, entah toska atau kebiruan atau kehijauan gitu. Itu ada di tempat tidur gue. Dan ya gue nggak ceritain tuh ke istri gue kalau ada si penampakan cewek itu di tempat tidur. Gue cuman akhirnya gue tertegun kan itu depan tempat tidur tuh, "Ini ngapain ini makhluk sampai masuk-masuk ke kamar gue, malah ada di atas tempat tidur gue," gitu. Terus dia ngulang-ngulang perkataan yang kemarin, "Pokoknya kamu jangan lupa kasih minyak zaitun aja yang kayak kemarin-kemarin, itu saya suka wanginya, itu bikin rumah saya tuh harum banget," gitu. Ya refleks gue juga jawab, "Gua nggak perlu, udah lu ngapain sih di sini? Lu malah sampai ada di atas tempat tidur gua segala. Udah cukup lu kalau emang mau di batu, mau di dalam batu dan batu itu adalah rumah lo, ya udah lu di dalam batu situ aja, ngapain ke sini-sini?" Tetap dia kekeh tuh saat itu, di atas tempat tidur gua aja gitu terus. Sampai akhirnya ya gua membaca doa memohon kepada Allah supaya ya ini penampakan ini udah nggak ada di situ gitu loh. Gua baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan gua lanjutin sama ayat kursi. Saat itu terus gua gebres-gebres tuh tempat tidur gue pakai sapu lidi. Ya alhamdulillahnya setelah itu dia kelihatan tipis-tipis, pas dia mau menghilang, lagi-lagi perkataannya dia omongin, "Jangan lupa ya dikasih minyak zaitun lagi, batunya, rumah sayanya." Akhirnya dia hilang. Ya istri gue saat itu cuman agak bingung ngapain itu tempat tidur digebres-gebresin pakai sapu lidi. Gue cuman bisa bilang, "Iya nih kayak ada kotoran nih, sekalian lah bersih-bersihin, ada debu-debu biar nggak gatel nanti kalau saat tidur." Ya gue jawab begitu ke istri gue saat itu. Beberapa hari setelah itu, mimpilah gue ketemu cewek itu lagi, dan terus perkataannya sama kayak begitu gitu loh. Diulang lagi, "Jangan lupa nanti dengan kamu saya larisin. Pokoknya kamu gampang mau jualan apa aja, apa yang kamu mau, apa harta itu nanti gampang saya bantu." Beberapa kali itu mimpi itu tetap gue cuekin, gue nggak mau itu ngapa-ngapain batu, akhirnya tuh batu tuh itu ya akhirnya batu itu sama sekali gue nggak apa-apain tuh, gue nggak elap, gue nggak poles-poles, apalagi gue kasih minyak zaitun, itu sama sekali enggak. Pada suatu momen itu gue nyetir motor, itu bener-bener dia muncul lagi dan dia itu muncul dalam bentuk jadi ngalingin jalan gua gitu lagi nyetir motor. Sampai ya udah kealingan banget ya gua akhirnya minggirin motor tuh. Udah emosi banget gua bilang akhirnya, "Ya udah gua nggak mau elu, gua cuman mau batu ini doang, mendingan lu pergi aja sih, kan batu ini juga udah gua nggak olesin minyak zaitun lagi, terus ngapain kamu nih masih ada di batu cincin ini?" Ya penampakan si perempuan itu tuh ngejawab, "Ya itu sekarang udah jadi rumah saya. Kamu nggak bisa misahin saya sama rumah saya. Batu itu udah jadi rumah saya memang. Ya kalau kamu mau ya kamu olesin terus. Kan itu rumah saya dan kamu yang punya, yang kamu yang awalnya olesin itu dengan wewangian." Blek, denger dia perkataan kayak begitu, gua langsung berpikir, "Loh kok jadi kesannya gue punya kewajiban ya untuk ngasih wangi-wangian ke batu ini?" Di situ juga gue berpikir, semisalnya kalau emang gue nggak turutin terus nih apa yang dia mau, nanti keluarga gue ada masalah nggak ya? Selepas
itu pergi tuh, si penampakan cewek itu pergi, akhirnya gue coba telepon tuh beberapa temen gue, "Ini ada yang mau nggak nih batu cincin ada penglarisannya nih, terserah lu mau apain deh, lu nggak perlu bayarin, ini gua kasih gratis ke lu." Satu 2 temen gue cuman agak heran aja, "Ah, lu yang bener lu ah, ngada-ngada aja, batu cincin biasa kayak gitu, ada penglarisannya," dia bilang. "Iya bener," gue bilang. Akhirnya ada tuh, temen gue bilang, "Ya udah coba deh lu fotoin batunya, gua mau lihat," dia bilang. Gua fotoin tuh batunya, terus gua kirim WA ke dia dan dia akhirnya bilang, "Oh ya ini mah cakep ini penglarisannya, kenapa nggak lu manfaatin aja," dia bilang. "Kenapa nggak lu gunain aja Yud, itu kan lu lagi jualan ya, ini bisa nih ngebantu lu. Ini banyak yang nyari loh, Dewi apa gitu ya," dia ngasih tahu tuh temen gua nggak terlalu ngafalin dan nggak terlalu mikirin ya. "Ya udah deh gua ke rumah lu deh." "Ya udah buruan kalau emang lu mau kemari." Ini gua ngerasa diteror ini masalahnya, dia tiap beberapa hari muncul, gua lagi naik motor, entar dia nongol di mimpi, dan dia juga udah sampai masuk kamar gua terus ada di atas tempat tidur gue. "Ya siap 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 siap, ya 2 3 hari lagi deh gua ke sana." Ya alhamdulillah pas banget di hari ketiga temen gue dateng tuh. Datang gua ngobrol-ngobrol sebentar, ngopi-ngopi sebentar, terus dia bilang, "Yang mana coba gue lihat batu cincinnya." Ya gua kasih tahu, "Ini dia nih, batu cincin yang ada penampakan ceweknya itu tuh." Ceweknya sih cakep emang sih, putih, bersih, rambutnya ya panjang, ya yang kayak gue ceritain ke lu deh. Terus dia juga bilang nawarin begitu, bisa ngebantu ngelarisin jualan, dia bisa ngelakuin dagangan apa aja yang kita dagangin, malah bisa mendatangkan uang, gua nggak tahu deh caranya dia gimana ya. Gua kasih ke temen gua batunya, terus dia pegang sebentar, dia usap-usap, terus gua nggak tahu dia itu, ngobrol mungkin ya sama penampakan cewek itu, terus nggak lama dia bilang, "Lo yakin nih nggak mau batu ini? Ini kalau dukun-dukun pada nyari nih, dukun-dukun penglarisan nih, ini bener-bener dicari loh dan harganya bisa lumayan nih kalau lu jual, ada penglarisannya ini nih, ada si cewek ini nih, Dewi ini nih." Ya gua akhir ya gua jawab ke temen gue, "Deh gini aja deh, bisa nggak tuh, si cewek itu atau Dewi apa tuh yang tadi lo sebut, lo ambil, tapi batu cincinnya buat gue." Karena gue suka sama warnanya tuh, agak-agak unik, batunya warna pink, gue suka. Tapi ya si cewek itu lu ambil aja deh kalau emang lu manfaatin, karena gue nggak mau kayak begituannya, gue mau batunya aja. Ya temen gua diam sejenak, agak merem gitu sambil ngusap-ngusap batunya, terus nggak lama ngomong lagi ke gue, "Wah nggak bisa, ini dia emang udah nganggap ini rumahnya nih, jadi kalaupun ada yang mau ya sekalian batunya aja nih, nggak bisa si Dewi ininya aja yang gue suruh ikut ke orang." "Itu serius lu coba deh lu tanya deh, dia ikut lu aja tapi tuh batu kasih ke gua lagi." "Iya nggak bisa, ini gue tadi udah ngomong kayak begitu, udah kamu ikut saya, ini batunya dikembaliin lagi ya." Dan dia ngejawabnya gitu loh, "Ini kan rumah saya, ini rumah aku, kenapa saya disuruh pindah? Orang ini rumah saya kok, ya harus sama rumahnya dong, orang ini rumah saya." "Ya terus gimana tuh?"
temen gue nanya ke gue kan, "Lu gimana nih, mau lu ambil lagi sama dianya apa gimana? Apa lu jadi nih kasih ke gue?" Ya gue nggak pakai berpikir lama tuh, gue langsung, "Ya udah lu ambil aja deh tuh batunya." Jujur aja gue ngerasa bener-bener jadi kayak diteror tuh. Kalau memang dia dewi penglarisan, agak ngeri juga gua nerornya. Orang sampai ngalangin pandangan gue lagi naik motor, ya bisa aja gue kecelakaan kalau dia tiba-tiba nongol. Orang nongol juga nggak ketahuan kapan, nggak kenal waktu, bisa aja lagi gue nyetir siang bisa dia muncul, sore bisa. Kalau malam kan lebih parah jalanan yang gelap, gue bisa bener-bener kecelakaan tuh nabrak. Yaudah lu ambil aja, lu ambil aja. Tuh gue nggak butuh, yaudah gue ikhlasin deh. Serius nih, lo nggak mau nih. Ini beneran loh, banyak yang nyari. Temen gue masih ngeyakinin gue gitu. Ya gue jawab juga dengan yakin kalau gue nggak perlu kayak begitu. Gue tuh cuma suka sama batunya. Gue juga nggak tahu kok tiba-tiba dia ada di dalam batu itu. Temen gue ngejelasin, ya karena lu kasih wangi-wangian, karena lu kasih minyak zaitun itu, dan dia cocok, dan dia suka dengan minyak zaitun itu, dan kayaknya juga ini si cewek ini nih, si Dewi ini nih, ya cocok sama batunya. Dan untuk sobat mantan indigo semua, jangan lupa hindarkanlah sugesti negatif, tumbuhkanlah energi positif, berdoa kapan dan dimanapun kita berada. Salam mantan indigo.